Om Swastiastu. Halo, perkenalkan, nama saya Violin. Saya adalah dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan terjadinya ventilator associated pneumonia atau VAP di ruang intensive care unit atau ICU. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama terkait dengan prioritas pasien di ICU, terkait dengan indikasi pasien masuk dan juga pasien keluar dari ICU. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai ventilator mekanis, yaitu indikasi penggunaan ventilator mekanis. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai gambaran umum dari VAP, meliputi angka kejadian, faktor risiko, penyebab, hingga cara diagnosis VAP. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai pencegahan ventilator associated pneumonia di ruang ICU, yaitu terkait dengan kebersihan, posisi tempat tidur, manajemen sekresi, pengkajian sedasi dan ekstubasi, serta profilaksis. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan prioritas pasien ICU. Terdapat 3 prioritas utama yang menjadi indikasi dari masuknya pasien ke dalam ruang intensif, yaitu untuk prioritas 1, merupakan kelompok pasien sakit kritis yang tidak stabil dan memerlukan terapi intensif serta titrasi, seperti dukungan dan bantuan ventilasi, alat penunjang sistem organ, ataupun infus obat-obatan vasoaktif atau inotropik. Kemudian beberapa contohnya yaitu pada pasien pasca bedah kardiotoraks, pasien yang mengalami sepsis berat, pasien yang mengalami septic shock, emergency obstetri, gangguan asam basa, gangguan elektrolit yang mengancam nyawa, serta hiperglikemi dan hipoglikemi dengan penurunan kesadaran. Untuk prioritas yang kedua, yaitu kelompok pasien yang memerlukan pemantauan di ICU akibat pos-tindakan invasif, seperti pasien dengan hemodinamik tidak stabil atau pasca bedah mayor yang akan sangat berisiko apabila tidak mendapatkan terapi intensif. Beberapa jenisnya, yaitu yang pertama, pasien yang menderita penyakit dasar jantung paru, entah itu pasien dengan hemodinamik tidak stabil, dengan tekanan darah diastol kurang dari 90 mmHg, pasien yang mengalami ARDS, kemudian ada ruangan khusus untuk isolasi pasien TB, kemudian ada pasien serosis yang bukan stadium terminal, yang ditandai yaitu pasien yang bukan dengan GCS di bawah 5, bukan kelainan lebih dari sama dengan 2 organ, dan dispenu dengan penurunan kesadaran. Kemudian contoh lainnya ada post-tindakan invasif, seperti pasien post-PCI dan juga DVT, ada pasien gagal ginjal akut, kemudian pasien pasca bedah mayor, seperti yang menjalani kraniotomi, laparotomi, operasi ginjal dengan gangguan hemodinamik, ataupun pasien pasca operasi dengan gangguan pernafasan dan penurunan kesadaran. Dan yang terakhir yaitu ada pasien yang mengalami hipertensi krisis. Yang selanjutnya adalah prioritas 3, bahwa pasien-pasien ini merupakan kelompok pasien sakit kritis dengan status kesehatan yang tidak stabil, yang kondisi tidak stabilnya itu disebabkan oleh penyakit yang mendasari atau dari penyakit akutnya. Di sini contohnya adalah pasien-pasien dengan keganasan yang disertai dengan penyulit infeksi, ataupun pasien keganasan dengan stadium akhir atau disertai dengan metastase. Yang kedua adalah pasien dengan sumbatan jalan nafas. Yang ketiga, pasien dengan penyakit jantung disertai komplikasi penyakit akut berat. Dan yang terakhir ada penyakit paru yang disertai dengan penyakit akut yang berat. Perlu diketahui bahwa pasien-pasien prioritas 3 ini perlu mendapatkan perawatan di ICU, akan tetapi kita sebagai tenaga medis perlu untuk memberikan KIE pada keluarga. Bahwa tujuan pasien untuk dirawat di ICU yaitu untuk memperpanjang masa hidup pasien tanpa menghilangkan penyebab dasar dari sakit tersebut. Yang selanjutnya, kita juga perlu mengetahui indikasi pasien keluar dari ICU, bahwa terdapat prioritas pasien untuk dipindahkan atau dikeluarkan dari ruang intensif yang mengacu pada pertimbangan medis dari kepala ICU dan atau tim dari yang merawat pasien. Adapun beberapa indikasi pasien dapat dikeluarkan atau dipindahkan dari ICU, yaitu yang pertama, apabila penyakit atau keadaan pasien telah membaik dan juga cukup stabil. Yang kedua, yaitu apabila pasien hanya memerlukan observasi intensif saja, sedangkan ada pasien lain yang memang kondisinya lebih prioritas yang memerlukan terapi dan observasi yang lebih intensif.
maka sebaiknya pasien-pasien ini dipindahkan di ruang khusus untuk pemantauan secara intensif, namun bukan di ruang ICU. Kemudian, untuk pasien-pasien yang menurut perkiraan dan perhitungan terapi atau pemantauan intensif ditemukan tidak memberikan hasil yang berarti bagi pasien, maka pasien tersebut juga dapat dipindahkan dari ICU. Misalnya saja, pada pasien yang menderita penyakit stadium akhir seperti ARDS stadium akhir, atau pasien maupun keluarga yang menolak untuk dilakukan perawatan lebih lanjut di ICU, atau disebut juga pasien-pasien yang menginginkan keluar paksa dari ICU. Pasien tersebut dapat dipindahkan dengan syarat sudah menandatangani inform consent yang telah disediakan. Yang berikutnya kita akan membahas terkait dengan ventilator mekanis. Indikasi pasien yang memerlukan penggunaan ventilator mekanis yaitu apabila pasien sudah tidak mampu untuk melakukan ventilasi spontan secara adekuat untuk memelihara kehidupannya. Adapun indikasi utama pasien itu memerlukan ventilator mekanis yaitu untuk mensupport pasien dengan kondisi gagal nafas, termasuk kegagalan dalam ventilasi atau hiperkarbi dan kegagalan oksigenasi atau hipoksia ataupun keduanya. Gagal nafas ini merupakan suatu kondisi ketika sistem respirasi tidak dapat menjaga pertukaran gas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Adapun secara konvensional disebutkan bahwa gagal nafas yaitu merupakan kondisi ketika tekanan arterial O2 atau PaO2-nya kurang dari 8 kPa atau kurang dari 60 mmHg atau tekanan arterial CO2 atau PaCO2-nya lebih dari 6 kPa atau lebih dari 45 mmHg atau keduanya. Yang berikutnya, terdapat indikasi untuk memulai penggunaan ventilasi mekanis yang didasarkan pada parameter kimiawi pernafasan, yaitu untuk parameter mekanik terkait dengan frekuensi nafas, yaitu apabila lebih dari 35 kali per menit. Yang kedua ada volume tidalnya apabila kurang dari 5 ml per kilogram berat badan. Yang ketiga, ada kapasitas vital paru apabila kurang dari 15 ml per kilogram berat badan dan kekuatan inspirasi maksimum yang kurang dari 25. Kemudian, dari aspek oksigenasi, apabila PaO2-nya kurang dari 60 mmHg ataupun PaDO2-nya yang lebih dari 350. Sedangkan untuk parameter ventilasi yaitu apabila PaCO2-nya lebih dari 60. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang gambaran umum dari ventilator associated pneumonia atau VAP. Yang pertama, bahwa ventilator associated pneumonia atau VAP ini merupakan kondisi infeksi nosokomial yang sering terjadi di ruang perawatan intensif atau ICU sebagai komplikasi dari penggunaan ventilasi mekanis yang invasif. Adapun angka kejadian dari ventilator associated pneumonia ini bahwa menurut CDC di tahun 2015 terdapat lebih dari 100.000 orang yang dirawat di ICU akan mengalami VAP selama perawatannya dengan insiden sebesar 28% dan disebutkan bahwa durasi penggunaan ventilasi mekanis ini akan meningkatkan insiden dari VAP, yaitu insiden akan meningkat sebesar 3% per hari pada 5 hari pertama. Kemudian, insiden akan meningkat 2% per hari pada hari ke-6 sampai ke-10 perawatan dan akan meningkat pada 1% per hari setelah perawatan di hari ke-10. Dengan mortalitas yang disebutkan sebesar 20-50% pada patogen yang non-resisten dan dapat mencapai lebih dari 70% pada patogen invasif yang bersifat multiresisten. Adapun di sini faktor risiko dari VAP yaitu dapat dibagi menjadi 3 faktor terkait dengan faktor penjamu, kemudian faktor intervensi dan juga faktor lain. Yaitu untuk faktor dari hostnya itu sendiri, apabila usianya di sini lebih dari 60 tahun, pasien mengalami ARDS, PPOK, luka bakar dan trauma, gagal organ, dan beberapa kondisi lainnya. Sedangkan untuk faktor intervensi, di sini disebutkan apabila pasien menggunakan antagonis H2
Dan di sini yang paling penting yaitu terkait dengan penggunaan ventilasi mekanis yang lebih dari 2 hari. Kemudian dapat pula disebabkan oleh penggunaan pipa nasogastrik. Sedangkan faktor lain yaitu disebutkan terkait dengan musim. Yang berikutnya, di sini terkait dengan klasifikasi dari VAP, bahwa terdapat perbedaan kriteria yang nantinya dapat disebabkan oleh patogen atau bakteri penyebab yang berbeda pula. Yang pertama, pasien dengan faktor risiko biasa, pasien dengan derajat penyakit ringan sedang, dan onset kapan saja selama perawatan, atau pasien dengan derajat berat dengan onset dini, umumnya akan mengalami VAP akibat bakteri penyebab yaitu kuman gram negatif seperti Enterobacter maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, apabila pasien memiliki faktor risiko spesifik dengan derajat ringan sedang yang dapat terjadi kapan saja selama perawatan, yaitu dapat disebabkan oleh bakteri penyebab seperti MRSA. Dan untuk kriteria yang ketiga, yaitu pasien derajat berat dan awitan dini dengan faktor risiko spesifik ataupun awitan lambat, yaitu dapat disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa maupun oleh MRSA itu sendiri. Yang berikutnya, kita akan membahas terkait dengan diagnosis VAP. Bahwa menurut American Thoracic Society Consensus Conference, bahwa diagnosis dari VAP ini dapat berdasarkan pada ditemukannya infiltrat baru yang progresif pada hasil fototoraks, disertai dengan paling sedikit 2 dari 3 gejala berikut ini. Yang pertama, yaitu pasien demam dengan lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, ditemukan adanya leukositosis atau leukopeni, dan yang ketiga, ditemukannya sekret purulen. Apabila gambaran fototoraks ditemukan adanya infiltrat baru disertai 2 dari 3 kriteria tersebut, disebutkan bahwa diagnosis VAP dapat ditegakkan dengan sensitivitas 69% dan spesifitas 75%. Yang berikutnya, spesifitas diagnosis klinis juga dapat ditingkatkan melalui penghitungan dari Clinical Pulmonary Infection Score atau CPIS, yaitu kita dapat menegakkan diagnosis VAP dengan menggabungkan data klinis, laboratorium, perbandingan tekanan oksigen dengan fraksi oksigen, dan juga fototoraksnya. Dengan sesuai pada tabel berikut ini, nantinya skor akan ditotalkan. Apabila skor pasien yaitu kurang dari 6, maka dapat menyingkirkan diagnosis VAP, sedangkan skor lebih dari sama dengan 6 mengindikasikan kecurigaan ke arah VAP. Yang berikutnya kita akan membahas topik yang keempat, yaitu terkait dengan pencegahan VAP di ruang ICU. Disebutkan bahwa tindakan mencuci tangan dengan 6 langkah dan juga 5 momen dapat mengurangi infeksi yang disebutkan terkait dengan tindakan hand hygiene, yaitu untuk cuci tangan 6 langkah seperti biasa, kita dapat lakukan dengan menggunakan sabun, yaitu dengan menggosok kedua telapak tangan, dilanjutkan dengan punggung tangan, kemudian sela-sela jari tangan, posisi tangan mengunci, kemudian di ibu jari, dan juga menggosok dari ujung jari. Sedangkan untuk 5 momen cuci tangan, yaitu yang pertama sebelum menyentuh pasien, yang kedua sebelum melakukan tindakan atau prosedur yang aseptik, ketiga yaitu setelah bersentuhan dengan kontaminan tubuh dari pasien, kemudian yang keempat setelah bersentuhan dengan pasien itu sendiri, dan yang terakhir setelah menyentuh area di sekitar pasien. Apabila tindakan mencuci tangan 6 langkah dan 5 momen ini dapat dilakukan, utamanya sebelum melakukan pemeriksaan dan juga setelah melakukan pemeriksaan pada pasien, maka nantinya tindakan atau kejadian VAP itu dapat dicegah atau diturunkan. Yang berikutnya yaitu memposisikan tempat tidur. Bahwa pasien yang sedang diintubasi endotrakeal akan menyebabkan mulutnya akan dalam kondisi yang tetap terbuka. Kondisi ini akan menyebabkan kekeringan pada mulut, sehingga nantinya bakteri gram negatif atau plak yang berasal dari bakteri tersebut akan dapat berkoloni di dalam mulut dan faring yang akan berpengaruh pada predisposisi pasien ICU terhadap kejadian pneumonia.
Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya kolonisasi orofaring dan kolonisasi lambung, maka diperlukan tindakan pencegahan yaitu dengan memposisikan bed dengan posisi kepala yang lebih tinggi atau head elevation of bed. Tujuannya yaitu untuk mengurangi terjadinya aspirasi aerodigesif atau orofaringeal dan gastrointestinal. Kemudian tujuan kedua, untuk meningkatkan volume dan ventilasi paru pasien. Yang ketiga, dapat memberikan keamanan pada saat pemberian makanan melalui NGT. Dan tentunya nantinya posisi ini dapat membantu untuk menekan pertumbuhan atau kolonisasi dari bakteri gram negatif itu sendiri. Menurut beberapa studi, disebutkan bahwa VAP akan berkurang secara signifikan pada kelompok pasien yang dirawat di ICU dengan ventilator dengan memposisikan tempat tidur yaitu head up 45 derajat. Dan juga VAP berkurang signifikan pada pasien yang menjalani drainase sekresi subglotis, kemudian oral hygiene dengan menggunakan chlorhexidine 2%. Yang berikutnya yaitu adalah terkait dengan oral hygiene. Bahwa pada pasien di ICU, plat gigi itu akan terbentuk lebih cepat daripada pasien yang lainnya. Yaitu seperti yang disebutkan tadi, bahwa pasien dengan penggunaan ventilator di ICU umumnya mulutnya akan selalu dalam kondisi yang terbuka. Dan disebutkan bahwa tingkat ventilator associated pneumonia ini dapat berkurang bahkan hingga 50%, dan mortalitasnya dapat berkurang dari 20% menjadi 13,9% dengan mengikuti pedoman perawatan oral hygiene pada pasien-pasien yang dirawat di ICU. Adapun larutan yang digunakan dalam pelaksanaan oral care untuk pasien dengan ventilasi mekanik, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada mouthwash dan juga ada moisturizer. Untuk mouthwash, yaitu di sini dapat digunakan chlorhexidine, yang di sini bersifat sebagai antiseptik dan disinfektan yang mempunyai efek bakterisidal dan juga bakterostatik terhadap bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Oleh sebab itu disebutkan bahwa chlorhexidine ini memiliki sifat anti pembentukan plat gigi, namun memiliki efek samping yaitu berupa iritasi dan desquamasi mukosa sehingga nantinya bibir akan menjadi kering. Oleh sebab itu, penggunaannya harus dikombinasikan dengan moisturizer yang akan bersifat atau berfungsi untuk melembabkan mukosa dan bibir. Di mana metode ini digunakan untuk mempertahankan hidrasi oral pada pasien dengan intubasi. Moisturizer ini nantinya memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat mengurangi kekeringan mulut, dapat meningkatkan kesehatan mulut, dan juga mengurangi pembentukan plat gigi pada pasien ICU yang dilakukan intubasi. Disebutkan bahwa oral care pada pasien yang terpasang ventilasi mekanik ini harus dilakukan secara komprehensif, yaitu kita dapat melakukan pengkajian oral dengan assessment tools, kemudian pelaksanaan tooth brushing dengan antimikroba, kemudian pembersihan selang ETT, dan yang terakhir yaitu pemberian mouthwash dan juga moisturizer sebagai pencegahan terjadinya ventilator associated pneumonia pada pasien-pasien yang dirawat di ICU. Yang berikutnya yaitu tindakan pencegahan dengan menggunakan manajemen sekresi orofaringeal dan trakeal. Bahwa dengan terpasangnya ETT, ini merupakan rute masuk untuk bakteri secara langsung menuju saluran nafas bagian bawah. Sedangkan pada pasien-pasien yang dirawat di ICU, otomatis refleks batuknya akan berkurang dan akan terjadi gangguan pada pertahanan silia mukosa saluran nafas, bisa saja yang diakibatkan oleh adanya cedera pada mukosa juga pada saat intubasi. Kondisi ini akan menyebabkan bakteri semakin mudah berkolonisasi pada daerah trakea yang akan menyebabkan peningkatan produksi sekret. Di sini produksi sekretnya meningkat, sementara itu refleks batuknya berkurang. Dan pemasangan ETT ini dapat mencegah mukosiliar dan pembersihan sekret, sehingga nantinya tumpukan dari sekret yang mengandung kolonisasi bakteri itu dapat menumpuk di atas manset ETT. Inilah yang nantinya dapat menyebabkan terjadinya mikroaspirasi dan juga pneumonia yang disebut dengan VAP. Oleh sebab itu, di sini disebutkan bahwa manajemen sekresi orofaringeal dan trakeal dengan menggunakan
pengisapan sekret endotrakeal merupakan komponen terapi kebersihan bronkial dan ventilasi mekanik yang baik yang dapat mencegah obstruksi, sekaligus nantinya dapat menekan angka kejadian VAP pada pasien yang dirawat di ICU. Yang berikutnya, yaitu tindakan pencegahan dengan pengkajian sedasi dan ekstubasi. Bahwa sedasi yang terus-menerus nantinya dapat menyebabkan akumulasi obat penenang dan juga oversedasi, sehingga akan meningkatkan durasi penggunaan dari ventilator mekanis. Sementara itu, kita ketahui bahwa seiring dengan peningkatan durasi penggunaan ventilator mekanis, maka insidensi VAP ini juga akan meningkat per harinya. Di sini disebutkan terdapat dua strategi untuk membantu mencegah insiden VAP pada pasien yang dirawat di ICU, yaitu dengan menggunakan interupsi sedasi harian dan juga menggunakan uji pernafasan spontan harian. Bahwa DSI ini atau interupsi sedasi harian atau daily sedation interruption akan dapat mempercepat proses ekstubasi dan juga mencegah kebocoran sekresi, sehingga nantinya dapat mencegah kejadian VAP dan juga mampu untuk membantu mengurangi durasi penggunaan ventilator mekanis. Yang berikutnya, yaitu tindakan pencegahan dengan menggunakan profilaksis peptic ulcer disease, yaitu bahwa tukak peptik dapat terjadi akibat adanya pengeluaran asam pepsin oleh H. pylori, oleh penggunaan NSAID ataupun obat-obatan antiinflamasi non-steroid. Penggunaan profilaksis ini harus diberikan sesuai dengan indikasi pasien karena peningkatan kadar dari asam lambung atau pH dari asam lambung dapat memicu pertumbuhan bakteri penyebab VAP itu sendiri. Sehingga kondisi tersebut juga akan memicu terjadinya refleks esofageal dan juga aspirasi melalui ETT yang akan memperburuk kondisi pasien yang menggunakan ventilator. Adapun pemilihan obat farmakologi untuk pencegahan stres ulcer, yaitu dapat menggunakan H2 blocker, menggunakan PPI atau proton pump inhibitor, kemudian zat sitoprotektif maupun dengan menggunakan enteral feeding. Baik, ini merupakan beberapa referensi yang digunakan untuk pembuatan slide PowerPoint ini, agar nantinya setiap hal yang disampaikan memiliki dasar ilmiah yang jelas. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai pencegahan terjadinya ventilator associated pneumonia pada pasien yang dirawat di ruang intensive care. Tadi kita sudah membahas ada 4 hal utama, yaitu yang pertama terkait dengan indikasi pasien masuk dan keluar dari ICU, kemudian yang kedua terkait dengan indikasi penggunaan ventilator mekanik, yang ketiga ada gambaran umum dari ventilator associated pneumonia, dan yang terakhir kita telah membahas bagaimanakah cara pencegahan dari kejadian VAP pada pasien-pasien yang dirawat di ICU. Semoga penjelasan ini dapat membantu rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Saya akhiri pemaparan pada hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.